Oke, sekarang saya akan jelaskan konsep dasar kimia komputasi. Ya, konsep dasar dulu ya, konsep dasar kimia komputasi ya. Oke, saya jelaskan dulu dari gini, struktur senyawa kimia. Ya, struktur senyawa kimia. Kan teman-teman sudah tahu ya kalau kimia itu kan di kimia kita belajar tentang apa, teman-teman? Materi. Perubahan reaksi. Materi kan ya, secara umum ya kita belajar tentang materi gitu ya. Ini kimia belajar itu tentang materi ya, tentang materi. Nah, materi itu kalau bagi orang kimia, simpelnya kan semua materi pasti punya rumus kimia. Ya, pasti punya rumus kimia. Ya, kalau tidak ada rumus kimianya, pasti dia bukan materi gitu kan ya. Cahaya, nggak ada rumus kimianya, ya, maka dia bukan materi. Suara, nggak ada rumus kimianya kan ya. Ya, tidak ada. Jadi materi itu bisa berupa atom, atau dia berupa molekul kan ya. Ya, apapun selama dia ada atomnya, ya, yang membentuk molekul-molekul, ya, maka pasti dia adalah materi, gitu kan ya, apapun itu. Ya, kalau tidak ada atom-atom penyusunnya, ya berarti dia bukan materi kan ya. Itu ciri khas materi bagi orang kimia, bagi kimiawan, ya pasti ada atom dan molekul-molekul. Ya. Nah, contoh sederhana misalnya, contoh molekul paling sederhana, ya molekul ya, ini molekul paling sederhana, misalnya H2, hidrogen. Ini kira-kira kalau kita gambarkan atom-atomnya, ini satu hidrogen di sini ada satu hidrogen di sini, ya. Ini ada proton, ada elektron yang itu bermuatan negatif ya, juga bermuatan negatif, ya. Nah, maka apa yang terjadi, teman-teman ya? Misalnya ini atom hidrogen ya, dia berada dalam posisi yang jauh seperti ini, kemudian kita dekatkan, ya. Dia mendekat gitu kan ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah teman-teman akan melihat bahwa elektron dan elektron ini, ya, elektron dan elektron ini itu akan saling apa kira-kira? Tolak kan ya? Benar ya? Ya, Pak. Ini Ya, Pak. tolak menolak kan ya? Ya. Yang ini elektron ini dengan proton ini, ya, ini dengan ini, ya, itu akan saling tarik menarik. Benar ya? Ini juga sama. Ya, Pak. Ini akan saling tarik menarik. Ya, nah, itulah sebab yang menjadi penyebab kenapa kemudian suatu atom itu bisa membentuk ikatan. Ya, dan ketika membentuk ikatan, atom yang satu dengan atom yang lainnya itu tidak berarti kemudian saling menempel, ya, saling menempel seperti ini. Ya, menempel seperti ini maksudnya. Sebentar, ini kalau bisa dimainin gambarnya ya. Oke, jangan pakai itu ya. Ya, gini maksudnya. Tidak menempel seperti ini. Ya, tidak menempel seperti ini antara atom satu dengan atom yang lainnya, tapi ada jaraknya. Ada jaraknya. Ya, kenapa ada jaraknya? Karena ada tolak menolak antara antara muatan yang sama, proton dan proton, elektron dengan elektron. Ya, ada tolak menolaknya. Ya. Maka ada jarak antara atom yang satu dengan atom yang lainnya ketika membentuk ikatan. Ya. Nah, di sisi yang lain, kenapa kemudian bisa terbentuk ikatan? Ya, ada kekuatannya, ada kuat ikatnya. Ya, karena ada tarik menarik. Ya, ada tarik menarik antara muatan yang berbeda. Ini tarik menarik, ini juga tarik menarik. Ya. Yang gitu ya. Jadi kalau teman-teman menghitung energinya, maka sebenarnya nanti gini, ya. Kalau dari sini, ya, maka tolak menolaknya itu masih rendah, ya. Dia akan saling mendekat, ya, nah, seperti ini, ya, sampai pada titik tertentu, di mana gaya tarik menarik elektron proton, kemudian gaya tolak menolak antara proton dengan proton, elektron dengan elektron itu berada dalam kesetimbangan. Ketika tarik dan tolaknya sama, ya sudah setimbang, ya, maka terbentuklah ikatan yang kita sebut ikatan stabil. Ya. Maka teman-teman kalau lihat di buku-buku ikatan kimia, teman-teman lihat kurva Lennard-Jones misalnya, teman-teman bisa lihat kurvanya seperti ini, teman-teman. Ya, ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat kurvanya itu seperti ini. Ya. Ini biasanya energi ya. Ini energi ya, ini ya. Ini energi. Ya, ini adalah jarak.
jarak. Ya. Jadi maksudnya ya ketika atomnya masih di sini, ya jaraknya masih jauh, ya jaraknya masih jauh di sini, ya maka nanti energinya ya di sini. Ya gitu. Ya. Semakin dia mendekat, nah, nanti energinya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini dia. Nanti seperti ini rupanya. Ya. Jadi ini jaraknya masih jauh ya. Kemudian nanti di sini semakin dekat ini semakin dekat, agak jauh dikit ya. Nah, gini tapi belum ikatan. Nah, di titik ini ya, nanti di titik ini nanti ya di titik ini. Nah, di titik ini teman-teman. Ya, sini di titik ini. Nah, ini di titik ini dia sudah membentuk ikatan yang stabil. Dia membentuk ikatan. Ya. Ini energi negatif ya. Ini negatif ini. Oh, sorry. Ini negatif ini positif di sini. Ya. Nah, kalau kemudian sudah stabil seperti ini, artinya gaya tolak dan gaya tariknya sudah seimbang. Kalau kemudian kita paksa dekatkan lagi, ya, nah di sini misalnya kita paksa dekatkan lagi, ini, ya, di sini misalnya, ya, maka gaya tolak menolaknya akan besar. Gaya tolak menolaknya besar, akibatnya total energi molekulnya dia akan tinggi, ya, di sini. Ya, ini kan tinggi energinya ya. Ya. Kalau tadi di sini gaya tarik menariknya cenderung besar, sehingga secara total tidak saling menghilangkan energinya, ya maka energi molekulnya besar. Di sini energi molekulnya besar. Nah, di sini ya energi tolak dan energi tariknya ya itu seimbang, saling menghilangkan. Ya, energi potensialnya saling menghilangkan sehingga dia akan berada pada titik terendah. Ya, di sini. Ya, ini kemudian kita sebut sebagai ya molekul stabil. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya, molekul stabil. Ya. Jadi kalau molekul ini ya, dari sini saja ya. Jadi kalau molekul ini ya nah gini ya. Jadi ketika dia jauh ya, ini cenderung energi tarik yang bekerja. Ya, maka resultan energinya tinggi. Ya. Semakin dia mendekat ya, energi tariknya ya sudah mulai dikurangi dari energi tolak. Ya. Terus ya sampai kemudian pada titik tertentu energi tarik dan energi tolaknya ya sudah sama sehingga resultannya energinya semakin rendah, ya, lebih kecil. Ya. Maka dia akan berada pada molekul yang stabil. Ya, dia akan berada pada molekul yang stabil seperti ini. Ya, titiknya dia stabil. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu? Ya. Jadi ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman apa pengaruh elektron dan proton pada saat terjadi ikatan kimia. Ya, apa pengaruh partikel-partikel elementer di dalam satu atom ketika terjadi ikatan kimia. Ya, saya menjelaskannya secara sederhana. Gitu ya. Oke, bisa dipahami di situ ya? Bisa, Pak. Bisa, insya Allah. Oke. Bisa, Pak. Nah, maka teman-teman bisa melihat energi ini ya, energi ini tuh dipengaruhi oleh banyak hal gitu kan ya. Jadi energi ini ya, energi molekul, berapa besarnya energi molekul itu ya dipengaruhi oleh interaksi-interaksi dari elektron dengan proton atau elektron dengan elektron atau proton dengan proton. Jadi dipengaruhi oleh interaksi ini ya, dipengaruhi oleh ini, interaksi ini, dipengaruhi oleh ini dan dipengaruhi oleh ini. Energi molekulnya. Ya kan ya? Dan interaksi ini dipengaruhi lagi oleh jaraknya, jarak antara ini ke sini, ya, jarak antara proton ke elektron, jarak antara proton dengan proton. Ya, itu bisa menemukan energinya ini. Gitu ya. Dan juga tentu energinya ini, teman-teman tahu, elektron itu punya energi sendiri, proton itu punya energi sendiri, energi intrinsiknya. Ya. Jadi sangat kompleks ya, sangat kompleks yang menentukan energi suatu molekul. Ya. Ketika dia elektron tunggal, maka elektron tunggal itu punya energi sendiri. Ya, teman-teman sudah ngambil mata kuliah teori spektroskopi ya, pernah kita jelaskan bahwa kita bisa menghitung energi dari elektron. Ya. Ketika dia elektron tunggal, ya, maka elektron ini dia punya energi sendiri. Ya. Maka kita mengenal ada istilahnya orbital elektron atom ya, tingkat-tingkat energi elektron pada atom. Ya, 1s, 2s, 2p, ya.
kemudian 3s dan seterusnya. Ya, setiap elektron itu dia punya energinya sendiri. Setiap elektron, ya, maka dia punya energinya sendiri. Nah, ketika kemudian elektron dalam satu atom, misalnya ini, ya, berinteraksi dengan elektron dari atom yang lain, maka energi tadi itu akan berubah. Ya, besarnya akan berubah. Ya. Jadi berapa energinya ini dia akan berubah ketika kemudian berinteraksi dengan elektron yang lain dari atom yang lain. Ya. Atau dia berinteraksi dengan proton, ya, proton dari atom yang lain, maka energinya akan berubah. Maka satu atom ini saja, ya, energinya sudah cukup kompleks. Ya. Nah, belum kalau misalnya kita melihat molekul yang lebih besar. Ya, ini H2. Kita lihat O2 misalnya. Ya, ini bentuk O2, maka teman-teman bisa bayangkan berapa banyak interaksi. Ya, ini dengan ini berinteraksi. Ya, ini dengan ini berinteraksi, ini dengan ini berinteraksi, ini dengan ini interaksi, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, interaksi muatan ya. Ya, elektron dengan proton ini berinteraksi. Ya, ini baru satu ini, belum ini. Ya, maka sangat banyak interaksinya. Maka bisa teman-teman perhatikan bahwa meskipun dia berada di valensi yang kedua, di kulit yang kedua, 6 elektron ini energinya beda-beda. Energi ini dengan ini beda, ini dengan ini beda, ini dengan ini beda. Ya, dia akan berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena interaksinya, jarak dia ke ya, jarak dia ke atom yang di sini itu berbeda. Ya. Elektron ini tidak mungkin berada pada titik yang sama ya, pada koordinat x, y, z yang sama, nggak mungkin. Dia pasti akan berada pada x, y, z yang berbeda. Ya. Karena berada pada x, y, z yang berbeda, maka energinya juga akan berbeda. Karena berada pada titik yang berbeda, interaksinya dengan tetangganya, dengan atom yang di sini pasti akan berbeda. Maka sangat kompleks. Ya, untuk bisa menentukan energi dari satu molekul. Ya. Energi stabilnya ya, energi stabil dari suatu molekul. Ya. Jadi kapan interaksi antara tarik menarik dan tolak menolak ini stabil, ya, ketika semua interaksi antara elektron proton itu ya berada dalam keseimbangan, ya, dan sumbangsinya setiap elektron ini sumbangsi energinya sehingga kemudian energinya bisa setimbang, tolak menolak tarik menariknya akan berbeda-beda. Ya. Maka teman-teman bisa lihat bahwa sangat besar sekali pengaruh elektron, ya, dan proton, ya, dalam bentuk molekul stabil. Nah, ini baru 2 atom. Belum kita misalnya lihat nanti 3 atom, 4 atom, dan seterusnya. Ya, coba saya perlihatkan misalnya. Jadi ini H, ya ini H, ini adalah O, ya, H2O ya. Maka ada interaksi antara elektron ini dan elektron ini membentuk ikatan. Maka terbentuklah ikatan, ya. Nah, tapi antara H ini dengan H ini, meskipun dia tidak membentuk ikatan, ya, dia tidak membentuk ikatan, tapi elektron ini dan elektron ini, ya, dia tetap ada interaksinya. Ya. Ya, karena dia berada pada jarak tertentu yang mungkin akan terjadi interaksi. Ya, maka tadi ini kita sebut dengan panjang ikatan, ya, panjang ikatan, maka nilai R, ya, nilai R itu akan sangat menentukan energi molekul tersebut, ya. Seperti tadi di sini ya. Ya, jaraknya ini atau yang oksigen tadinya, R tadi ini, jaraknya itu akan sangat menentukan energi molekul ya. Jadi panjang ikatan, kita bilang panjang ikatan, itu akan menentukan energinya. Ya, energi dari molekul. Ya. Jadi berapa jaraknya ini, H ke O, ini H ke O, itu akan menentukan berapa energi H2O. Ya. Karena parameternya antara H dengan O, yang gitu ya. Nah, tapi ternyata bukan cuma itu. Ternyata ada parameter yang lain. Ya, karena kenapa? Karena antara H ini dengan H ini, meskipun tidak membentuk ikatan, tapi ada interaksinya. Maka parameter antara H dengan H ini dengan H ini, ya, kita tidak sebut sebagai jarak atau panjang ikatan, karena memang tidak ikatan, tapi kita sebut sebagai sudut ikatan. Ya, sudut ikatan. Ya. Maka kalau tadi cuma dua molekul, ini cuma dua kan ya, parameternya yang menentukan energinya adalah jarak antara atom ini dan atom ini, atau kita bilang panjang ikatan. Panjang ikatannya kalau hanya dua. Tapi kalau sudah tiga seperti ini, maka lebih kompleks lagi ya, karena sudut ikatan ini itu juga akan ikut menentukan berapa energi dari molekul tersebut. Ya. Nah, kalau 4 tentu akan lebih kompleks lagi. Ya, kita buat misalnya 4 ya, misalnya saya coba gambarkan. Ya, 4.
Kemudian ini ada atom di sini, ya, dengan di sini. Ya, jadi ini bentuk ikatan. Ini, saya gambarkan lurus ya, ini dan ke sini. Ya, 4 atom ya. Ya, anggaplah misalnya ini adalah atom C, ini C, ini H misalnya ya. Maka di sini kita bisa lihat ada berapa R di sini, teman-teman? R panjang ikatan. Ada berapa di sini? Ada berapa parameter panjang ikatan di sini? 3 ya. 1. 3, Pak. Ya, 3. Ya, 3 ya. Sudut ikatan ada berapa di sini? Ada? 1, 2. 2. Benar ya? 2. Oke, ada lagi namanya sudut torsi. Ada namanya sudut torsi. Ya, namanya sudut torsi. Apa maksudnya sudut torsi? Ini kalau hanya ada 4 ya, minimal 4 atom. Ya, kalau saya tadi menjelaskan ya. Kalau ini sudut ikatan yang tadi sudut ikatan. Sudut ikatan itu kapan bisa terbentuk? Kalau ada minimal 3 atom. Kalau panjang ikatan, jadi kalau panjang ikatan itu minimal ada 2 atom. Ya. 2 atom bisa bentuk panjang ikatan. 3 atom bisa bentuk sudut ikatan. 4 atom itu bisa bentuk sudut torsi. Ya, sudut torsi. Apa itu sudut torsi? Gini teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat dari depan, dari sini ya. Kalau lihat teman-teman dari samping sini, matanya dari sini ya. Ini matanya dari sini, ya. Teman-teman lihatnya dari sini, ya. Maka teman-teman bisa melihat sudut antara R ini, ya, anggap ini R1, ini R2. R1 dan R2 itu nanti 180 derajat. Kebayang nggak kira-kira? Atau kalau tidak kebayang, saya coba ganti gambarnya. Saya coba ganti gambarnya. Saya pindahkan sekarang ya. Ini saya pindahkan. Ini ke sini. Nah, ini mestinya bisa paham nih. Ini juga R. Ya. Ya, ini H. Ya, anggaplah ini R3 ya. Tadi ini R2 gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari sisi samping ini, ya, maka teman-teman akan melihat bahwa H ini H, dengan H ini, anggap ini H1, ini H2, ya, itu akan berimpitan. Kebayang nggak kira-kira? Iya, Pak. Kebayang ya? Jadi H ini dengan H ini itu akan berimpitan. Karena berimpitan, maka sudut torsinya adalah 0. Ya, namanya sudut torsi. Sudut torsinya 0. Karena berimpitan kan ya? Kalau lihat dari samping. Ya, dari samping ini akan berimpitan. Kalau di bawah tadi dia 180. Sudut torsinya 180. Ya. Oke, nah nanti saya tunjukkan contoh-contohnya. Jadi, yang mau saya jelaskan ke teman-teman bahwa struktur molekul kimia, ya, energinya, ya sorry, saya tulis dulu. Energi struktur molekul kimia, ya, itu sangat ditentukan, ya, oleh satu, ya, panjang ikatan, ya, 2 oleh sudut ikatan, ya, dan yang ketiga oleh sudut torsi, ya, oleh sudut torsi, ya, 3 hal ini. Ya. Kenapa panjang ikatan itu? Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi besarnya interaksi antara elektron yang satu dan elektron yang lain, atau elektron yang satu dengan proton yang lain. Ya, semua ini panjang ikatan, sudut torsi, dia akan mempengaruhi interaksi antara elektron dengan elektron dengan proton ya. Ya, ini tadi yang ini ya, ini elektron dengan elektron ya. Ya. Kayak di sini misalnya tadi ya, ini misalnya sudut torsi. Kenapa kok bisa? Coba kita lihat. Di sini ada elektron. Ya kan ya? Di sini ada elektron. Ya. Kalau elektronnya ini saya pindah ke bawah ke sini, maka interaksinya akan beda lagi. Ya, ini tadi interaksinya ke sini, misalnya ya. Ini ke sini. Sekarang ini ke sini dia. Kalau sudah ke sini, hampir tidak ada interaksi ya antara H ini dengan H ini, karena sudah terhalang oleh CC di sini. Ya, kalau di sini kan tidak ada yang menghalangi sehingga ada interaksinya, meskipun mungkin sangat-sangat kecil. Yang sangat-sangat kecil itu tetap bisa mempengaruhi energi. Ya, sehingga kalau ini kemudian kita pindah, ya, yang ini kita pindah ke sini, ke bawah di sini, ya, maka nanti energinya akan berubah. Ya, perkiraan ya pasti kalau di sini energinya tinggi ya, karena ada interaksi antara H ini dengan H ini, maka energinya bisa tinggi. Tapi kalau ini pindah ke bawah, ya bentuknya trans ya, ini bentuk trans, maka energinya bisa lebih rendah.
Ya, karena interaksi ini dengan ini sangat jauh ya, ini jauh sekali nih. Nah, jauh dan terhalang oleh CC, ya sehingga lemah interaksi antara elektron ini dengan elektron yang lebih sehingga energinya bisa lebih rendah. Itu perkiraan. Ya. Oke. Sama dengan sudut tadi, ya sudut ini, ya. Nah, kalau kemudian ini ya, sorry, ini kita dekatkan, ya, maka tolak menolaknya besar. Ya, makin energinya bisa sangat-sangat tinggi. Ya. Atau misalnya kalau hidrogen itu kan kalau air itu kan ada elektron bebas di sini ya. Sini ada elektron bebas ya. Sehingga kalau ini kemudian kita geser lagi, geser ke sini misalnya, sehingga sudut ikatannya besar, ya, karena ini geser ke sini. Tapi kalau sudutnya ini besar, interaksi elektron di sini, di hidrogen sini, dengan pasangan elektron bebasnya di O, itu akan lebih besar, sehingga energinya juga besar. Oke, bisa dipahami di situ, teman-teman? Oke, kalau sudah mulai, nah sekarang saya akan... Gimana? Ada pertanyaan? Silakan, langsung aja kalau ada pertanyaan. Oh, masih saya simpan ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, langsung aja bertanya. Kalau terkait tadi dari sudut ikatan dengan itu gerak atomnya itu apakah kayak terpengaruh Pak? Kalau misalnya atomnya itu bergerak kayak saling menjauhi itu apakah nanti kayak sudutnya juga berpengaruh ke energi atau gimana Pak? Iya. Kalau dihubungkan dengan geraknya. Iya. Contoh saya perlihatkan ini kira-kira apa ini? H2O ya. Ini H2O. Ini sudah dihitung ya. Jadi ini praktikum ini. Ini oh ya benar HOH ya. Ini praktikum kimia komputasi. Dia mencoba mempelajari pengaruh sudut ikatan pada energi H2O ya. Jadi dia membuat linear 180 derajat, kemudian dia membuat 90 derajat, dia membuat 150 derajat, 50 derajat, 30 derajat, 10 derajat. Semua ini dihitung energinya. Jadi semua ini dihitung energinya. Kalau seperti ini berapa energinya, kalau seperti ini berapa energinya, ini berapa energinya, dan dia dapatkan kurvanya seperti ini. Ya, dapatkan kurvanya seperti ini. Ya. Tapi sepertinya ini tidak cuma ini ya kan. Sepertinya dia membuat lebih kecil lagi. Sepertinya ini 180, mungkin dia membuat juga 170, 160, 150. Karena kalau lihat kurvanya ini kurvanya titik-titiknya banyak nih. Ya ini. Jadi membuat kurvanya, ya dapat energinya, energi dalam satuan kilojoule per mol ya, per mol. Dia dapat 180 itu, kalau sudutnya 180 energinya ini. Ya, kalau sudutnya diperkecil energinya ini. Ya, yang ini ya, untuk saya pakai ya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia 180, dia sudutnya ini, ya. Kemudian dia perkecil sudutnya, ya maka energinya turun. Turun. Nah, sampai pada titik tertentu dia naik lagi. Nah, dia naik lagi. Ya, dia naik lagi energinya. Kalau 3 ini kira-kira berapa ini? 20 mungkin ya. Ini 20 berarti ini 30 kan ya. 30 ya, 30. Energinya di sini tinggi banget ya nih. Ini kemungkinan karena tolak menolaknya besar. Ya, tolak menolaknya besar. Ya, karena sudah sangat dekat ya. Ya ini 30 mana ini ya. Ini tolak menolak antara H dengan H ini sudah sangat besar ya totalnya, sehingga kemudian menyebabkan energinya menjadi tinggi. Ini ya. Kapan dia mendapatkan energi yang stabil, yang lebih rendah, paling rendah, ketika kira-kira dia di sini. Ya. Ini nggak bisa bikin pengharusannya. Ya, ini kalau kita coba ya. Teman-teman tahu ya kalau H2O stabil sudutnya berapa? Kita 109 ya kalau nggak salah ya. 109 sudutnya ya. Jadi sudut antara H dengan H ini yaitu sekitar 109. Itu yang stabil. Ya, itu yang paling stabil ya. Ya. Kalau secara matematika kan teman-teman tidak harus menghitung sampai kalau 109 berapa sudut, nggak harus ya. Teman-teman bisa menggunakan titik. Kalau dapat kurva seperti ini, temukan dulu persamaannya. Dari persamaannya nanti teman-teman bisa mendapatkan titik balik ya, titik balik minimum dari suatu kurva. Ya, ada cara matematikanya kan ya. Menentukan titik balik minimum dari suatu kurva, ya maka dia mendapatkan 109 derajat Celcius. 109 ya, sudutnya 109 derajat. Ya. Oke, nah itu ya. Nah kemudian sekarang saya tunjukkan itu kali sudut. Nah sekarang saya coba tunjukkan misalnya sudut torsi. Sudut torsi, misalnya saya gambarkan dulu. Ini apa kira-kira teman-teman? Nama molekulnya? Ini CH. Ini apa ini? Etana. C2H6. Etana. Ya, C2H6 itu apa? Etana ya? Ini etana. Iya, Pak. Ya, ini etana.
Kalau seperti ini namanya konformasi apa nih? Kalau seperti ini. Ya, saya gini, saya bahas dulu ini ya. Ya, jadi coba ya sekarang saya perlihatkan. Oke, ini ya. Oke, ini H. Ini H5 dengan C2. Panjang ikatannya ini H5 C2. H ini ya, dengan ini ya. Itu panjang ikatannya ini 1,1 Armstrong. Ya secara komputasi ya. Komputasi ini maksudnya menggunakan Avogadro. Ya, ini belum tentu benar ya, bisa kurang lebih dari sini 1,1 ya Armstrong. Ya. Kemudian H5 C2 ya. Saya tunjukkan misalnya ini ini C2 nih. Oh, ini C1 ya. Sorry, ini C1. Oh, ini kemudian di sini. Mana ini ya. Ini oke, ini ya. Ini H5 C1 C2. Ini C2. Nah, ini yang hijau ini ya. Ini hijau ini. Saya putar dulu. Nah, itu ya. Ini namanya sudut. Sudut ikatan. Ini sudutnya 109,9 Armstrong. Ya, sudutnya 109,9 Armstrong. Yang ini ya. Gini. Ya. Nah, sekarang coba kemudian kita lihat ini 3 atom ya. Jadi H5, C1, C2. Sekarang kita buat 4 atom. H5, C1, C2, H3. Ini H3 ya. Ini H3 nih. Nah, 4 atom ya. 4 atom, teman-teman bisa lihat ini berapa nih? 60 ya. 60 ya. Atau sudut torsi atau namanya sudut dihedral ya. Orang juga bisa menyebutnya sudut dihedral. Jadi kalau ini panjang ikatan, ini sudut ikatan, ini sudut dihedral itu namanya bisa juga sudut torsi. Ini 60. Berarti maksudnya apa 60 itu? 60 itu maksudnya gini, teman-teman. Ya, sorry. Ini saya putar. Nah, ini. Ya, jadi maaf ya, lagi main. Oke, ini H5 ini dengan H3 ini itu sudut torsinya, sudut dihedralnya 60. Jadi ini ke sini itu 60. Ya, kalau kita buat seakan-akan ini satu bidang. Jadi ini 60. Ini namanya sudut torsi yang tadi saya jelaskan di boardnya ini ya, namanya sudut torsi. Yang ini yang dari mata kita sini, dari samping. Nah, ini ke sini namanya sudut torsi. Nah, ini yang dimaksud dengan sudut torsi. Nih. Ini namanya sudut torsi. Nah, ini nanti kita praktekkan juga. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Oh, bentar ya teman-teman ya. Oh, tadi taruh mana tadi itu ya? Ah, ini dia. Nanti kita akan praktekkan bagaimana menghitung energi kalau sudut torsinya kita ubah. Konformasi ini ya. Nah, ini ya. Ada konformasi gerhana. Ini pokoknya double ya. Oh, beda. Oh, double ya. Oke, ada yang konformasi buka seperti ini, ada konformasi gerhana seperti ini ya. Jadi kalau ini namanya konformasi buka, ini konformasi buka. Nah, nanti kita akan coba kalau dia konformasi gerhana, berarti dia ini ke sini itu 0 ya. Ini coba teman-teman perhatikan ya. Ini energinya kelihatan teman-teman? Ini energinya berapa? Kelihatan, Pak. 0,6 ya. 0,64 Iya, Pak. ya kilojoule per mol. Sekarang kalau itu saya ubah ya. Sekarang sudut torsinya ini. Torsion. Ini kelihatan ya menunya ya. Torsion properties. Iya, Pak. Ini saya ubah. Ini 60-nya saya ubah ya. Jadi 0 misalnya. Gitu. 0. Nah, ini dia. Jadi 0 sepertinya ini namanya konformasi gerhana. Ya, ini ya. Ini. Nah, itu kan saling berimpitan kan ya. Ya, antara H5 dengan H3 itu kan saling berimpitan tuh. Ya kan ya, namanya ini saling berimpitan. Ya, ini dia berada pada garis yang sama gitu kan ya. Nah, teman-teman perhatikan energinya. Ya, tadi 6, ya. Sekarang 83. Tinggi banget kan ya energinya ya. Ini sangat tinggi energinya. Ini 83, kalau tadi cuma 6, ya. Kenapa? Karena interaksi antara elektron di sini, tadi di sini, ya. Oh, sorry, tadi itu agak miring dikit ya, tadi agak miring sehingga jarak ke sini tadi itu jauh ya. Jadi kalau tadi kan ya, malah ke sini sih. Sorry, teman-teman. Sorry. Ya. Nah, tadi kan gini ya. Ya, jarak ini ke sini itu agak jauh kan ya sebenarnya ya. Ini ini ke sini. Ya, dia agak jauh kan ya. Oke, ini ke sini dia agak jauh. Tapi kalau kemudian kita paksa dia ini 0 gitu ya. Ini 0. Nah, gini. Ini 0, maka jaraknya menjadi antara H yang satu dengan H yang lain, jaraknya menjadi lebih dekat. Ya. Nah, itu ya. Ini ke sini menjadi lebih dekat sehingga energinya akan berubah dan energinya lebih tinggi. Ya. Jadi kalau tadi ini adalah sudut, ya. Kalau kita mengubah sudut, maka dia akan mengubah energi molekul tersebut. Kalau ini adalah sudut torsi, ya.
dia akan mengubah energi tersebut. Kalau yang tadi kita jelaskan ini adalah di atas itu ya, nah tadi itu ya, di atas ini tadi. Nah ini ya, ini adalah panjang ikatan ya, panjang ikatan. Maka dia akan juga mengubah energi dari suatu molekul ya. Maka suatu molekul, parameter energinya ya, apakah dia stabil atau tidak ya, ditentukan oleh 3 parameter tadi: panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut torsi. Sudut torsi atau sudut diedral itu sangat menentukan energi molekul tersebut ya. Nah, molekul ya, jadi molekul itu diciptakan, Allah ciptakan molekul itu untuk bisa menstabilkan dirinya sendiri ya. Semua molekul yang ada di alam ya, itu pasti molekul yang sudah berada pada posisi stabil ya. Secara alamiah yang tercipta di alam itu pasti berada pada struktur yang paling stabil ya, molekul-molekul yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Makanya kemudian kenapa kemudian kita misalnya teman-teman lihat ya, CO2 misalnya, CO2 strukturnya bagaimana? CO2 linear kan ya, ini kan ya, gini kan ya, ini CO2 pasti dia Iya, linear Pak. ya, karena ini struktur dan energi paling rendah. Kalau ini kita paksa ada sudutnya tidak linear ya, misalnya 150 atau 120 misalnya, atau 90 misalnya, energinya pasti akan tinggi ya. H2O misalnya, H2O sama-sama 3 atom ya, tapi ini tidak linear ya. Dia stabilnya kalau kemudian dia membentuk sudut ya, sini H, sini H ya. Tidak salah ini 109 ya, ya kan ya. CH4 ya, apakah seperti ini, planar seperti ini? Kan tidak ya, tapi dia membentuk tetrahedral, kan tidak seperti ini ya. Metana ya, metana tidak seperti ini. Tapi metana itu adalah dia tetrahedral, dia akan membentuk sudut. Kalau metana ya, metana. Nah ini ya, ini kalau dia metana, dia tidak planar ya, dia tidak planar lurus gitu ya, datar, tapi dia akan membentuk tetrahedral seperti ini ya, seperti ini ya. Nah ini adalah struktur yang stabil ya. Ya, jadi molekul itu bisa menstabilkan sendiri ya di alam ya. Di alam menciptakannya, dia pasti berada pada struktur yang stabil ya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Oke, kalau belum, nah kimia komputasi ya. Jadi tadi saya ulang ya, molekul-molekul yang ada di alam ini itu tidak diciptakan dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Ya, dia bisa membuat stabil dirinya sendiri. Ya. Nah, kimia komputasi di mana? Kimia komputasi itu kerjanya adalah memperkirakan struktur stabil itu. Ya. Memperkirakan struktur stabil itu kayak gimana? Ya. Kan nggak mungkin itu kan ya. CO2 di udara, kita ambil, kita tangkap satu CO2. Ya. Kemudian kita ubah-ubah sudutnya secara eksperimen di lab, nggak mungkin. Ya, kita pengen tahu nih, kira-kira kalau sudutnya saya ubah, energinya berapa? Nggak mungkin. Ya. Karena kita tidak bisa memodifikasi langsung ya dari molekulnya secara eksperimen. Ya. Atau yang tadi ini, H2O misalnya. Nggak mungkin kita bisa melakukan ini, main-main kayak gini. Coba deh buat H2O, H2O sudutnya 10 deh, baru saya ukur energinya. Nggak mungkin. Secara eksperimen. Ya. Nah, kita nggak tahu. Kalau kita nggak bisa buat kurva seperti ini secara eksperimen. Main-main sudutnya. Ya. Nah ini, main-main seperti ini hanya bisa kita lakukan kalau kita pakai komputasi. Ini berapa sudutnya, energinya berapa, kalau sudutnya seperti ini, itu bisa kita lakukan secara komputasi. Gitu ya. Itu komputasi. Nah, itu yang pertama ya, main-main kita modifikasi gitu ya, berapa energinya. Ya. Atau yang kedua misalnya kasusnya adalah kalau kemudian molekul itu ya, ada molekul misalnya, contoh misalnya misalnya gini, nanti mungkin Pak Dimi mencoba untuk obat ya, ini obat, ini virus. Ya kan ya, virus ini mau diserang dengan obat ini, mau diserang dengan obat ini. Ya, apakah caranya buat obat 1, buat obat 2, buat obat 3, ya, obat 3 dan seterusnya. Sampai banyak sekali obat kita buat secara eksperimen, kita produksi, kita buat serang, kita buat serang, kita buat serang, kita buat serang. Mana yang berhasil? Kalau seperti ini mahal, ya, biayanya pasti banyak. Karena kita harus buat obat ini, ada bahannya, ada produksinya, ada pabriknya. Kita buat ini, buat banyak sekali obat. Kita coba ke virusnya. Mahal kan ya? Ya, paling gampang adalah dengan cara kimia komputasi. Ya.
virusnya ini, ya, kita gambar dulu di komputer struktur proteinnya seperti apa. Ya. Jadi virus ini kita gambar struktur proteinnya seperti apa. Kemudian obatnya kita desain juga secara komputer di komputer. Kita gambar. Kemudian kita simulasi, ya. Simulasi antara obat ini dengan ini, kira-kira bisa nggak merusak virusnya, protein virus ini, atau obat ini, dan seterusnya. Ya, kalau ternyata di antara banyak sampel yang kita gunakan, secara komputasi mana yang memungkinkan, baru kemudian itu yang kita coba secara eksperimen. Ya, maka bisa lebih cepat dan bisa lebih murah. Ya, nah komputasi adanya di situ. Ya, jadi sekarang saya masuk ke bagian yang B. Ya. Tadi strukturnya ya. Nah sekarang komputasi ya. Jadi atau ini udah jam berapa ya? Bentar ya, lihat jam dulu. Ini saya 14-an. Oh masih ada ya. Ya, ruang lingkup kimia komputasi ya. Jadi kimia komputasi itu adalah membantu kita ya untuk menentukan ya sifat-sifat molekul ya, atau atom ya, atom juga sama aja sih sebenarnya. Atom ya menggunakan ya ini menggunakan logika ya, atau rumus matematika ya. Rumus matematika ya dengan bantuan komputer. Ya, dengan bantuan komputer ya. Jadi energi-energi tadi ya, misalnya tadinya. Nah, ini energi-energi ini ya, ini berapa energinya? Kalau dia saya tadi ya. Nah, ini kalau seperti ini energinya berapa, seperti energinya berapa, seperti energinya berapa, ya kira itu secara komputasi. Ya, menggunakan rumus matematika. Ya. Jadi ada rumusnya, kalau jaraknya sekian, kemudian muatan elektronnya sekian, ya kemudian muatan protonnya sekian, sudutnya ini berapa, panjangnya berapa. Dari semua parameter itu kita masukkan ke rumus matematika tertentu, kita bisa dapatkan energinya. Kalau seperti ini. Ya. Kalau kemudian kita buat lebih dekat lagi, berarti sudutnya berubah, jaraknya berubah, gitu kan ya. Posisinya berubah, maka nanti energinya berubah lagi. Maka dengan rumus matematika kita bisa menghitung energinya. Ya, rumus matematika tertentu. Nanti kita lihat apa rumus matematikanya. Kita bisa menghitung berapa energinya. Ya, problemnya adalah kenapa di sini dengan bantuan komputer. Ya, rumus matematikanya itu bukan rumus sederhana, bukan A tambah A, A tambah B, A kali B, tidak sesimpel itu. Ya, tapi rumus matematikanya sangat panjang, sangat besar. Ya, teman-teman yang sudah belajar teori spektroskopi, kemarin sudah kita bahas ya, untuk menentukan satu elektron saja, ini elektronnya belum berinteraksi. Ya, kemarin kalau teman-teman masih ingat ya, ada istilahnya partikel dalam kotak. Ini baru satu elektron nih. Kita mau tahu berapa energinya elektron ini. Kita taruh dalam partikel, dalam kotak seperti ini. Kita ingin itu berapa energinya. Belum berinteraksi dengan elektron yang lain, itu sudah satu kuliah sendiri. Ya, sudah berapa pertemuan yang kita habiskan. Hanya untuk menghitung satu elektron saja. Ya, sudah berapa lembar kertas yang kita habiskan untuk menghitung energinya. Ya. Maka nggak logis kalau kemudian rumus matematikanya itu, energinya tadi, mau kita selesaikan secara manual. Nggak mungkin. Itu harus kita selesaikan menggunakan bantuan komputer. Ya. Sama lah seperti misalnya kalau kita ingin menghitung kalau teman-teman belajar matematika kimia kemarin ya, kita kemarin belajar deret misalnya, deret Fourier, ada deret Maclaurin, ya. Kalau kita mau menyelesaikan sinus misalnya, kalau kita manual, wah habis waktu kita bisa seharian, ya. Karena deretnya panjang. Ya, mau nggak mau kita harus menggunakan kalkulator. Kalkulator itu kan komputer kecil ya. Kalkulator itu sebenarnya komputer ya, tapi komputer kecil. Sama kayak gitu ya. Nah, rumus matematika yang kita gunakan untuk menentukan energi suatu molekul itu lebih kompleks lagi dari itu. Ya, nanti akan kita lihat. Nah, ya. Oke. Nah, ini kemudian jadi energi, ya kemudian muatan, ya muatan molekul, struktur, ya struktur itu ada panjang ikatan di situ, ya ada sudut di situ, ya ada sudut torsi di situ, ya. Nah, ini dihitung ya menggunakan tadi rumus matematika, ya menggunakan persamaan, ya defaultnya adalah ya persamaan gelombang, ya defaultnya adalah persamaan gelombang, ya untuk menghitung energi kita menggunakan fungsi gelombang.
Ini tentu harus kita modifikasi, harus kita turunkan, kita integralkan, kita macam-macam ya, sampai kemudian kita bisa menentukan energi ya, dan atau energi muatan, struktur, panjang ikatan, studi torsi, dan seterusnya. Nah, untuk memasukkan rumus ini dan menyelesaikan rumus ini untuk satu molekul itu nggak mungkin kita lakukan secara manual. Kita harus menggunakan komputer. Nah, karena kemudian kita pelajari itu adalah molekul-molekul kimia, atom-atom, menggunakan komputer, maka kita sebenarnya kimia komputasi. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan jika ingin bertanya. Oke, belum? Oke, ini terakhir saya bahas. Sekarang prosedur penggunaan kimia komputasi ya. Kimia komputasi. Ya, prosedur pertama harus ada molekul input. Harus ada molekul input. Ya, harus ada molekul input. Molekul input ini bisa kita gambar sendiri. Ya, gambar sendiri. Atau hasil eksperimen. Ya, biasanya X-ray ya. Ya. Jadi harus ada molekul input struktur ya, struktur awal ya. Kita bilangnya struktur awal. Harus ada. Struktur awalnya harus ada. Nah, struktur awal ya, membuat struktur awal ini buat struktur awal itu bisa dua cara. Sebenarnya bisa tiga sih sebenarnya, tapi yang familiar dua ya. Bisa pakai depth matrix ya, atau bisa pakai Cartesian. Ya, Cartesian. Gini teman-teman, saya jelaskan maksudnya gini. Gini misalnya ya. Ini saya pengen tahu misalnya nah ini ya. Ini adalah apa namanya nih? Metana ya. Saya pengen tahu metana ini energinya berapa. Ya, saya pengen tahu metana ini energinya berapa. Ya, lebih akurat. Sebenarnya dari Avogadro ini bisa ya. Saya kalau ini ya, ini ketemu energinya, tapi ini nggak akurat ya. Karena tadi kimia komputasi itu ada beberapa metode. Ada ab initio, kemudian ada semi empiris, ada mekanika molekuler. Ya, ini Avogadro itu metode yang paling simpel, mekanika molekuler ya. Tidak apa namanya? Tidak terlalu akurat hasilnya. Ya, ini ya. Nah, gini. Oke, gini. Ya. Oke, ya. Tidak terlalu akurat kalau seperti ini. Maka kalau kemudian saya ingin dapat energi CH4 lebih akurat, maka saya menggunakan metode yang lebih akurat, misalnya metode ab initio. Ya, misalnya H3Fog ya, salah satunya adalah H3Fog. Nah, kita harus menggunakan aplikasi. Nanti misalnya kita pakai NWChem. Nih ya. Nah, maka nanti oleh NWChem ya kita akan nanti diminta untuk membuat input awal. Input awal itu seperti ini teman-teman. Nah, bisa pakai Cartesian, kalau ini Cartesian, ya. Atau bisa pakai set matrix. Yang paling mudah dipahami set matrix ini ya. Ini ya. Jadi compact aja ya. Set matrix compact ini ya. Ini kelihatan teman-teman? Ya. Jadi saya jelaskan secara sederhana saja. Ya. Oh, ini mana nih? H2C1. Ini H2, ini C1. H2C1 itu panjangnya, ini panjang ikatan nih, 1,1. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi H2 ke C, ini H2C1. Ini panjangnya 1,1. Gitu ya. Oke. Kemudian ini di bawahnya ini baris ini H3C1 H2. Ya berarti ini ya. 3 atom ini. Nah, ada panjangnya, jadi H3 ke C1, H3 ke C sama 1,1. Kemudian H3 ke C1 ke H2 sudutnya ini. Oke. Bisa dipahami? Ya. Oke, kemudian ini di bawahnya lagi nih. H4 C1, H4 C. Panjangnya sama. H4 ke C2. Berarti ini ke sini. Ya, H4 C2 ke sini. Ya, ini. Ya. Ini adalah
sudutnya, ya sudutnya. Kemudian H4 ke C1 ke H2 ke H3, ya dari sini kemudian ke sini, ya. Jadi kalau kita lihat nih dari sini, nggak bisa ya. Oh, harus ditutup ya. Nah ini dari H4 ke C ke H2 ke H3 sudut torsinya adalah 240. Coba kita putar, bisa nggak dapat 200? Nah gini ya teman-teman ya, dari sini ke sini, sini, bentar, ya. Nah gini teman-teman ya, ini ke sini sudut torsinya adalah 240. Ya. Nah ini adalah input awal, ya. Ini adalah input awal. Nah kemudian ini akan kita stabilkan, dapat energi yang lebih stabil. Gimana caranya? Ya. Caranya adalah kita running ya dengan metode komputasi yang lebih akurat. Ya, metode komputasi yang lebih akurat misalnya, saya ulangi lagi. Ini ya. Nah, ini sebenarnya ada di sini ya. Ini ada H-Trifog ya, dan itu ya, ini semuanya metode-metode yang lebih akurat. Ya. Biasanya paling banyak pakai battery ini ya. Nanti kita jelaskan ini ya, nanti kita jelaskan belakangan ya. Jadi kalau saya pakai H-Trifog, nah nanti dia akan ada di sini. Ya, nanti setelah jadi, nanti ini berubah. Panjang ikatannya berubah, sudutnya berubah, kemudian energinya, sudut torsinya berubah. Ini semua nanti akan berubah. Ya, saya perlihatkan contoh. Ini H2O. Ya, ini adalah H2O. Saya pakai Cartesian. Cartesian itu maksudnya X, Y, Z. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Jadi atom O itu berada pada X sekian, ya, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Ya, pasti berbeda, nggak mungkin sama. Ya, karena nggak mungkin berada pada titik yang sama kan ya. Nah, jadi ulangi lagi. Ini misalnya saya mau menghitung energi dari H2O, energi stabil dari H2O. Ya, ini input awalnya. Ya, input awalnya ini 00. Nah, ini ya, ini input awalnya. Nah, kalau kemudian kita lihat, jadi awalnya saya masukkan gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini. Saya kopikan dulu. Nanti akan berubah setelah dia sudah stabil ya. Jadi ini panjangnya 0,99025, ini sudutnya 86 terakhir. Oke. Nah, setelah itu ini kemudian saya kerjakan di komputer, nanti ini setelah dia stabil. Ini sudah stabil ya. Jadi ini dihitung sampai dapat ini. Nah, ini dia sudah stabil. Ya. Setelah stabil, kita coba bandingkan parameter sudut, panjang, dan torsinya. Nah, ini teman-teman. Coba bandingkan ya. Ini yang stabil. Nah, bandingkan dengan di atasnya. Nah, ini bandingkan dengan di atasnya. Sudah beda kan ya? Panjang ikatannya sudah beda. Ya, ini sudah beda. Panjang ikatannya jadi lebih pendek. Jadi lebih pendek. Kemudian sudutnya juga berubah. Ini sekitar 103. Ini yang lebih stabil. Ya, nah itu yang kita lakukan di kimia komputasi. Ya, tugas kita adalah mencari molekul yang paling stabil. Kapan kita bisa mendapatkan molekul yang paling stabil itu? Ketika dia berada pada panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut torsi yang terbaik. Sudut torsi yang terbaik itu yang kita lakukan. Jadi kita modifikasi itu. Panjangnya, sudutnya, dan sudut torsinya atau dihidralnya. Sampai dapat yang terbaik. Ya, barulah dapat molekulnya. Ya, jadi langkah-langkahnya untuk kimia komputasi adalah kita gambarkan dulu molekulnya, ya. Baru kemudian kita optimasi lagi molekul itu. Ya. Jadi bentar ya. Ya, kemudian nomor 2 ini adalah optimasi struktur yang tadi ya, optimasi struktur. Ya, baru kemudian terakhir ya, penentuan parameter. Ya, jadi kalau sudah teroptimasi, ya baru kemudian penentuan parameter apa yang kita butuhkan. Ya, kita mau menghitung apa? Terserah, mau menghitung energi bisa, misalnya energi mau kita tentukan. Ya, kemudian muatan, ya, kemudian spektra, dan lain-lain. Ya, banyak yang bisa kita tentukan dari kimia komputasi. Ya. Jadi, saya ulangi lagi cara kalau kimia komputasi itu adalah kita harus gambar dulu molekul inputnya. Molekul inputnya itu bisa kita gambar sendiri, misalnya pakai Avogadro, atau bisa kita langsung ambil dari hasil eksperimen. Ya, ambil hasil eksperimen. Kalau yang gambar sendiri, nanti bisa pakai dua cara. Inputnya itu bisa dalam bentuk Z matrix atau dalam bentuk Cartesian. Cartesian itu X, Y, Z. Ya. Bisa seperti ini. Ya. Nah, setelah dapat ini kemudian struktur awal ini kita optimasi sampai dapat struktur yang lebih stabil, lebih terbaik ya, sudutnya, panjangnya, dan torsinya. Nah, baru kemudian kalau sudah teroptimasi, baru kemudian kita tentukan parameter apa yang mau kita cari, energinya, muatannya, spektranya, dan lain-lain. Gitu ya. Ya. Tapi kalau kita struktur molekul input kita dari hasil eksperimen berarti nyata ya, itu molekul beneran, nah itu nggak usah dioptimasi, ini nggak perlu.
ya kalau dia hasil eksperimen. Karena dia sudah benar, karena dia hasil langsung eksperimen pasti benar. Ya, karena dia dapatnya dari sini. Maka ini nggak perlu dioptimasi. Langsung dari molekul input hasil eksperimen langsung ke penentuan parameter di sini. Langsung ke nomor 3. Tapi kalau kita gambar sendiri, yang ini gambar sendiri, maka mau tidak mau harus kita optimasi dulu. Ya. Contoh misalnya hasil eksperimen. Hasil eksperimen contoh misalnya, saya contoh ya teman-teman. Atau sambil nunggu ada pertanyaan mungkin. Ini waktunya udah mau habis. Kalau tadi saya gambar sendiri, sekarang tunjukkan yang hasil eksperimen yang bisa langsung kita pakai. Mau dipakai untuk apa, itu tergantung kita. Nanti juga akan saya praktekkan juga nanti ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas metode-metode yang kita butuhkan. Dari MM ya, kita awali dari MM. Nah ini contoh ya misalnya teman-teman ya. Bentar saya pakai ya. Bisa dipahami? Oke, misalnya contoh material ya. TE2 anatase misalnya. Oke, ini X-ray ya. Ini X-ray, ini hasil eksperimen. Kalau ini PM7 ini dia hasil komputasi, metodenya metode PM7. Sebentar, agak lama ya. Nah, ini dia saya tunjukkan tentunya. Nah, ini ya, ini TiO2 anatase tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini struktur stabil karena dia hasil eksperimen. Ya, ini bisa kita download. Ini bisa kita download ya. Ini ada parameter-parameternya. Teman-teman yang belajar X-ray nanti bisa lihat ya. Ada ABC, alfa, beta, gamma-nya. Bentar. Ini bisa kita download. Oke, saya pas. Nah, ini ya, XYZ-nya. Ini kalau saya downloadkan. Nah, kalau seperti ini nggak perlu kemudian kita optimasi karena sudutnya, panjang ikatannya, dan torsinya itu sudah akurat karena sesuai dengan hasil eksperimen. Langsung bisa kita pakai. Oke, ini saya call saja, sudah selesai. Kalau nggak bisa close ya. Bentar ya, laptopnya juga agak error juga. Oke, saya taruh di dokumen ya. Oke. Bentar ya, tunggu bentar ya tentunya. Oke, ya sudah. Oke. Sedikit lagi teman saya tunjukkan ini ya. Ini hasil eksperimen X-ray ya, TiO2. Nah, ini ya. Ini TiO2 hasil eksperimen. Ya, ini TiO2. Nah, kalau ini kita ingin menghitung energinya misalnya, kita ingin menghitung energinya. Berapa sih energinya kalau TiO2 seperti ini, jumlah atomnya seperti ini, maka dari sini misalnya kita pakai misalnya mengapa NWChem lah ya. Nah, ini geometry optimization, ini nggak usah, langsung ke single point energi. Single point energi maksudnya berapa energinya. Ya, langsung ke parameter apa yang kita butuhkan, entah energinya kah, entah entalpinya kah, entah spektranya. Nanti kalau spektra itu pakai TDDFT ya, TDDFT. Nggak usah ada kata-kata optimization ya. Gini, tinggal nggak perlu. Ya, kayak gini, optimize itu artinya itu kita gambar sendiri, maka kita perlu optimasi dulu. Tapi kalau kemudian hasilnya hasil eksperimen seperti ini, itu nggak perlu kita optimasi. Karena dia sudah benar, secara struktur dia sudah benar. Langsung ke langkah nomor 3. Ya, gitu. Kalau kita gambar sendiri, kayak tadi misalnya, saya gambar sendiri misalnya, ini. Nah, kalau ini saya gambar sendiri nih, metananya. Nah, kalau seperti ini, langkah pertama adalah harus optimasi dulu. Optimasi struktur. Ini dulu, harus ada kata optimize. Ya, kita belum bisa menghitung berapa, single point energinya berapa, entalpinya berapa, kemudian TDDFT itu spektranya berapa, itu nggak bisa, nggak boleh ya. Karena dia belum benar, molekulnya belum benar. Harus kita benar dulu. Tapi kalau hasil eksperimen, seperti ini misalnya, ini hasil eksperimen langsung, itu boleh. Langsung kita menghitung berapa energinya, berapa entalpinya misalnya, atau berapa spektranya, seperti apa spektranya, dan seterusnya. Oke, kira itu teman-teman untuk materi pada pertemuan pertama ini ya. Minggu depan mudah-mudahan 2 atau 3 pertemuan saya bisa menyelesaikan, menjelaskan ke teman-teman metode, ada 3 metode kimia komputasi yang akan kita bahas. 3 pertemuan atau 2 pertemuan selanjutnya, baru setelah itu kita praktek.
Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup?